Welcome ya, duluan ya untuk pertemuan eh, kelima kita untuk TK Bahasa Inggris. Dan untuk hari ini weekend sih ya, beberapa dari you ada yang gak bisa hadir mungkin ya, karena ada kegiatan di sekolah. Tapi don't worry ya, itu nanti kita bakal ada record. Walaupun nanti recordnya di akhir kursus ya, seperti yang disampaikan sebelumnya. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih bisa menyempatkan waktu, is a good thing ya. Jadi nggak harus nunggu kelar semua terus dapat rekamannya gitu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi kita langsung mulai aja teman-teman. Seperti biasa kita nanti 1 jam ke depan ya kurang lebih nanti kita bakal bahas ya pembahasan soal dan lain-lainnya. Terus nanti teman-teman bakal juga ngerjain kuis ya. Kayak kemarin kita juga ngerjain kuis ya. Jadi bakal kita lihat ya. Apakah teman-teman benar-benar paham materi yang nanti disampaikan. Karena kalau cuma bahas soal di sini, udah teman-teman ya tinggal lihat pembahasan ya kan. Atau kunci jawaban jadi lebih gampang. Tapi kalau ngerjakan kuis kan harus teman-teman sendiri yang pahami. Oke. Nah, oke langsung aja kita mulai ya teman-teman. Untuk soal kita di paket kelima ini ya kurang lebih udah ini ya masuk lagi ke dalam bentuk teks, oke? Jadi kemampuan teman-teman untuk memahami teks itu benar-benar harus dijadikan what is it ya basic skills lah gitu ya. Jadi bukan hanya kayak soal yang kemarin ya, kayak di awal-awal yang cuma pendek atau gimana. Nah, di sini soalnya udah berupa teks, oke? Tapi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, teman-teman tiap dapat soal kayak gini, gak usah panik, ya. Teman-teman cukup kembali ke teknik kita yang pertama, yaitu pergi ke jawabannya, pertanyaannya dulu gitu. Kayak yang pertama ya. Jadi walaupun nanti, oh ini panjang nih, atau gimana-gimana, teman-teman ngerasa langsung minder gitu ya ngelihat teksnya teman-teman langsung aja cek pertanyaan dulu kali aja dia cuma nanya hal-hal yang simple yang bisa teman-teman jawab dengan mudah gitu. Mungkin kita mulai dulu dari yang pertama teman-teman ya, ini beberapa dari teman-teman juga udah pada ngerjain ya, coba saya cek di grup dulu ya. Itu yang udah kelar itu ada Agnaila, terus Kevin ya, Gilang, terus ada Nikadek, terus Zakia, Shiva, Muhammad Rifal ya, termasuk Adinda. Ini bagus teman-teman ya. Jadi ada bagusnya teman-teman ngerjain sendiri dulu supaya apa? Supaya nanti kita lihat ya, apakah waktu teman-teman ngerjain sendiri tanpa teachernya, tanpa pembahasannya teman-teman bisa ya. Kalaupun nanti ada yang keliru ya nggak apa-apa. Makanya kita punya Zoom meeting untuk diskusinya gitu. Oke, untuk yang pertama ini teman-teman, ya, kita langsung mulai dari soal yang pertama itu cukup mudah kalau untuk kita pahami ya. Pertanyaannya simple. Which one of the following statement is false about Sang Prabu? Di pertemuan sebelumnya saya ngajarin teman-teman bukan gimana cara memahami satu bacaan, enggak. Tapi saya ngajarin, ya karena saya tahu ya, enggak semua teman-teman di sini yang punya basic bahasa Inggris yang bagus, makanya kemarin saya ngajarin lebih ke ciri-ciri soal dan apa yang harus dilakukan dengan ciri-ciri yang udah saya berikan kemarin ya. Nah, di sini untuk tipe yang pertama ini tipe soal yang nanyain kebenaran atau kesalahan statement yang ada di bawahnya. Jadi kalau teman-teman ke depannya dapat kata-kata seperti following ya ini ya, following terus ada kata-kata false. Ingat ada teman-teman ya. False ini bisa berganti nih teman-teman. Bisa berganti dengan true. Jadi terserah mereka. Mau dia nanyain yang true atau dia mau nanyain yang false itu terserah. Yang jelas kalau teman-teman udah dapat pertanyaan seperti which of the following statements atau nanti perhatikan juga kata statementnya ya. Itu teman-teman berarti diminta mengecek kesesuaian statement A B C D ke teksnya tadi. Ya. Kalau memang sesuai dengan informasi yang dibacaan di atas berarti itu ya true ya kan sesuai ya. Kalau misalnya tidak sesuai berlawanan gitu ya. Nah mungkin di dalam bacaan dia bilang ada 3 anak, ternyata di dalam jawaban dia bikin 2. Nah itu kan tidak sesuai ya. Nah berarti itu false.
Ada juga satu lagi ya, versi yang not given, tapi itu jarang keluar sih. Ya, dia itu disebutkan di dalam bacaan, tapi sebenarnya di teks nggak dibahas. Berarti kan kayak sesuatu yang di luar teks. Nah, otomatis itu teman-teman harus tahu ya, itu nggak kita anggap ada gitu. Nah, yang jelas sekarang di sini untuk nomor satu ditanyain, which one of the following statement is false? Mana yang salah, teman-teman? Oke. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Teman-teman nggak usah perhatikan teksnya dulu, teman-teman, untuk yang ini. Ya. Untuk soal seperti ini, teman-teman langsung loncat ke jawabannya gitu. Ya. Mulai dari opsi yang A dulu, teman-teman ya. Sang Prabu was the father of his only daughter. Kalau kita artiin kan kayak Sang Prabu adalah ayah dari satu-satunya anak perempuannya. Berarti kita bisa lihat ya, di sini anak perempuannya cuma satu. Nah, apakah benar atau enggak ya, teman-teman bisa kayak kemarin. Kita ambil keywordnya dulu ya. Di sini keywordnya ada Sang Prabu dan juga daughter. Ya, kita nggak tahu nih apakah dia punya anak laki-laki atau cuma anak perempuan ya. Kita kembali ke teks tadi. Nah, mungkin kita kalau perhatikan yang di atas ya, ini kan dari yang salah ya. Kalau berdasarkan teks ya, coba kita lihat dulu ya. Nih. Nah, kalau berdasarkan teks, ini saya hapus dulu. Teman-teman bisa perhatikan ya, tadi kan cari keyword ya. Jadi, eh, keyword atau kata kunci yang teman pakai tadi, itu digunakan untuk melihat teks. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak harus artikan semuanya gitu. Contoh teman-teman udah tahu kata kuncinya Sang Prabu. Jadi nanti waktu di dalam soal ya, waktu di dalam bacaan, teman-teman lewatin aja semuanya. Nggak usah teman-teman pikirin sampai teman-teman ketemu Sang Prabu. Ya, contoh ini ya. Long, long ago, when the gods and goddesses used to mingle in the fairs of mortals, there was a small kingdom on the slope of Mount Wayang in West Java. The king named Sang Prabu. Nah, walaupun teman-teman nggak tahu yang artinya sebelum-sebelumnya itu, teman-teman ingat oh, keyword aku ini adalah Sang Prabu. Jadi kalau ketemu Sang Prabu, teman-teman udah mulai melambat ya. Jadi teman-teman mulai perhatikan informasi berikutnya. Nah, itu udah penanda tuh. Tadi kan kita lihat ya, kita kan mencari tentang keyword kita tadi adalah Sang Prabu dan daughter. Kita baca lagi lanjutannya. Oh, ternyata di sini ada daughter nih ya. Kita baca dulu informasinya. And only daughter. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, the king ya, rajanya bernama Sang Prabu ya. He had only a daughter, dia cuma punya satu anak perempuan, and namanya adalah Deja Nirmala. Nah, otomatis statement yang A itu benar ya teman-teman ya. Nah, berarti itu nggak bisa kita pilih. Kenapa nggak bisa kita pilih? Karena yang kita cari yang salah. Itu yang pertama teman-teman ya. Jadi baca soal ya, langsung ke opsi jawaban. Opsi jawaban itu silakan teman-teman pilih keywordnya. Mana yang mau dijadikan acuan untuk teman-teman kembali ke bacaan untuk ngecek kebenaran statementnya tadi. Lanjut ya. Yang kedua, Sang Prabu was a king of a kingdom in West Java. Ya, kita lihat nih ada kata West Java. Apakah benar di sana West Java? Ya, coba kita bakal cek dulu. Masih sama di atas. Ya, there was a small kingdom. Ini ada kerajaan. Terus ada West Java di sini. Nah, ada king ya. Kingnya namanya Sang Prabu. Nah, berarti benar lagi teman-teman. Ya, berarti poin yang B benar. Nah, masih belum bisa kita pilih karena kita cari yang salah. Yang A dan B benar itu. Ya. Sekarang yang C nih teman-teman ya. Sang Prabu was taken to Kayangan by a weak fairy. Nah, mungkin saya bakal tanya teman-teman yang di sini ya. Dari Muhammad Rifa deh ya. Muhammad Rifa nomor satu jawabannya apa? Muhammad Rifa. Jawaban dari saya yang C, Mister. Yang C. Coba sekarang Rifa bantu saya. Tadi waktu ngerjain nomor satu terus memutuskan untuk milih yang C itu dapat di bagian mana? Di paragraf pertama atau paragraf kedua jawabannya? Saya dapat dari paragraf yang kedua, yang di akhir, yang Kedua. di kalimat so Oh, nice fairy took her to the kayangan. oke. So a nice fairy took her to the Kayangan. Nah, tadi gampang ya teman-teman ya. Gimana cara ngerjain Mister ya? Ini kata kerjanya taken. Taken itu diambil di bawah. Kalau di sini kan ada kata took. Took juga berarti sama dengan taken. Oke.
kalaupun nggak tahu arti taken, setidaknya teman-teman kan bisa lihat ada kayangan. Nah, oh sama nih ada kayangannya. Siapa yang bawa dia ke kayangan? Oh, nice fairy ya, peri yang baik ya. Nah, di sini kan weak, weak itu jahat. Nah, berarti kan nggak sesuai ya. Makanya jawabannya adalah yang C. Paham ya teman-teman ya? Untuk nomor satu, jawabannya adalah yang C. Nah, itu dia. Di sini poin kita bukan cuman kayak gini ya teman-teman ya. Ngerjain soal terus tahu benar salahnya nggak kayak gitu ya. Tapi di sini poinnya lebih ke teman-teman sadar bahasa Inggrisnya kurang bagus, tapi dengan ciri khas soal yang berulang ya kan tiap tahun soalnya itu aja sebenarnya ya. Ada kata-kata followingnya, ada kata-kata false-nya gitu ya. Nah, dengan kombinasi tadi ya, dengan tips yang tadi, teman-teman harusnya tahu, oh cara ngerjainnya nggak perlu baca semua, tinggal bandingin aja A dan B, C sama D sama yang di atasnya. Oke? Ingat kalau udah ketemu jawaban di C, teman-teman gak usah cek yang D. Kenapa? Nah, buang-buang waktu. Oke? Nah, sebentar ya. Wait a minute. Oke ya, teman-teman kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut. Nah, itu untuk nomor satu, teman-teman. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke nomor dua, teman-teman. Ya, seperti biasa, kita baca dulu soalnya. Oke, biar kita tahu disuruh ngapain ya. Untuk nomor dua, kalau kita artikan ya, nah dia itu ngutip bagian terakhir nih. Ya, di dalam bacaan, di dalam soal pun udah dikasih tahu dia ngambil di paragraf kedua. Oke, dia ngambil kalimat terakhir yaitu so a nice fairy took her to the kayangan. Oke, nah sekarang pertanyaan itu ada di kalimat berikutnya ya. The word her, nah ini sebenarnya materi saya sebelumnya ini ya. The word her ya, kata her itu reverse ke siapa? Nah, kemarin kan saya ajarin ya. Kalau teman-teman ketemu kata river ya, ini kan kuncinya ya, ini kuncinya.
her, oke. Nah, terus di sini ada kata refer. Ini yang namanya materinya reference. Kan kemarin saya sampaikan juga tuh di yang pertemuan sebelumnya, terakhir sama saya kan. Nah, reference itu adalah rujukan teman-teman ya. Merujuk ke siapa ya. Contoh kalau kita bilang ya kayak kata dia, kan her itu dia ya. Kata dia itu menunjukkan siapa? Apakah dia itu buat si Quick Fairy ya, apakah buat peri jahatnya atau buat si Princess Nirmala atau buat si Teja atau buat si eh Blambangan gitu ya. Nah, itu cara ngerjainnya gampang ya teman-teman ya. Kalau di sini kan udah dikasih tahu nih ya paragraf kedua, berarti teman-teman cukup kembali ke asal kalimat tadi. Contoh nih ya, oke. So a nice fairy took her to the kayangan. Nah, ini kan kalimat yang ada kata her-nya. Untuk mengerjakan soal kayak gini, teman-teman cukup baca kalimat sebelum ya, sebelum kalimat yang tadi kita jadiin soal gitu. Jadi kan di soal dia ngambil yang ini ya, ngambil yang kotak ini. Coba saya kotakin dulu. Nah, ini yang dijadikan bahan pertanyaan tadi ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, otomatis kalimat sebelumnya inilah yang nanti ada jawabannya ya. Yang mana jawabannya? Begitu perhatikan dulu. Nah, coba yuk baca dulu ya. When Princess Tejan Nirmala heard this, she was very sad. So, a nice fairy took her to the kayangan. Berarti jelas ya. Di sini yang jadi orang yang dibahas ini adalah Teja Nirmala. Oke. Nah, cukup teman-teman kembali ke pilihan jawaban ya. Cari yang mana Teja Nirmala. Misal jawabannya ada C tuh yang Teja doang, ada yang Nirmala. Nah, teman-teman kalau kayak gini, teman-teman cukup yang pilih yang B. Kenapa? Nah ini kan jelas ya, ini kan princess, dia kan perempuan. Ya Nirmala kan nama akhirnya, dia masih bisa. Ya walaupun nggak ada kata tejanya. Kalau yang C, ini prince, pangeran artinya. Ya teman-teman ya. Dan ini namanya Teja doang. Ya, bisa jadi nanti beda orang atau gimana. Ya jadi jawabannya adalah yang B. Itu untuk yang nomor 2 ya. Harusnya gampang. Sampai sini aman ya teman-teman ya. Nah, itu tipe teks yang membawa folktale atau cerita rakyat. Ya. Biasanya kalau folktale, teman-teman itu harus bagus dalam penggunaan simple past. Nanti kita bakal ada kuis simple past juga, ya. Apa itu simple past, Mister? Penggunaan kata kerja bentuk kedua nih. Coba diperhatikan ya. Ada kata used to, ada kata was, ya kan? Di sini nggak ada MSR ya. Ada kata-kata yang kata kerjanya pakai d di belakangnya atau regular verb ya. Ada had ya. Biasanya kita pakai have ya. Nah, ini dia pakai had. Ada was. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Nanti kita bakal coba ya. Sekarang kita bakal lanjutkan lagi untuk di soal berikutnya. Untuk soal berikutnya ya, ini tipe apa namanya ya? Kalau kita bilang masuk ke paragraf yang deskriptif ya. Deskriptif itu apa? Itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu. Kebetulan di sini kan dia menggambarkan sebuah destinasi ya untuk teman-teman yang mau jalan-jalan ke tempat yang tadi disebutinnya ya. Sama, ini kan lumayan panjang ya. Nah, untuk tipe teks kayak gini, tenses atau penggunaan pola kalimat itu nggak sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan fokus di past ya, masa lalu ya. Kalau yang ini dia bakal fokus di kebanyakannya di simple present. Tapi bukan berarti dia nggak bakal pakai simple past ya. Kadang dia menggunakan past tenses karena akan menyebutkan sejarah sedikit dari bangunan atau gimana. Nah, coba kita lihat di sini. Langsung kayak yang tadi ke pertanyaannya aja ya. Tadi yang pertama adalah what is the writer's intention to write the text. Nah, kemarin kan saya udah jelasin ya. Ada teknik baca skimming dan scanning ya. Kemarin udah saya kasih contoh, harusnya teman-teman masih ingat. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat, soal yang sebelumnya itu ada tentang main idea atau misalnya soal sebelumnya tentang what does the text about ya, menanyakan tentang informasi general teksnya ya. Teksnya tentang apa sih gitu ya. Nah, jadi harusnya untuk nomor 3 itu teman-teman juga lakukan hal yang sama.
ya. Intention itu apa sih Kak? Kalau misalnya you tanyain ya, intention itu lebih ke apa sih tujuan atau niat penulis menulis teks yang tadi. Kalau tadi kan udah saya bilang ya, ini adalah teks deskriptif. Sebenarnya kalau teman-teman tahu jenis teks itu teman-teman bisa langsung jawab, ya. Contoh teks eksplanasi, explanation text, teksnya itu tujuannya menjelaskan sesuatu. Berarti nanti jawabannya ya menjelaskan, explain, ya. Apalagi teks naratif ya kayak yang di atas tadi ya, naratif, cerita. Berarti tujuannya apa ya? To tell a story, untuk menceritakan sebuah cerita gitu. Ya. Kalau teman-teman, oh, teksnya procedural text ya, teks prosedur berarti you know ya, the purpose is di procedure, oke? Jadi dia bakal mau menjelaskan cara gitu. Oke. Nah, itu yang teman-teman harus tahu dari apa namanya? Keuntungan kalau teman-teman tahu jenis-jenis teks dan harusnya ini teman-teman harusnya tahu sih karena di kurikulum kita dalam mata pelajaran bahasa Inggris bahasa Indonesia pun ya jenis-jenis teks itu masih dipelajari di sekolah ya. Berarti tinggal teman-teman aja apakah teman-teman dapat materinya di sekolah atau teman-teman ingat atau lupa ya itu urusan teman ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih pertanyaan intention kurang lebih mirip dengan pertanyaan yang menanyakan main idea, title dan lain-lain. Otomatis teman-teman lakukan skimming aja teman-teman. Ya, skimming itu gimana? Ya cukup teman-teman baca ya bagian awal di tiap paragraf itu doang. Ya, jadi kurang lebih kita ngelakuin hal yang sama ini ya teman-teman ya. Contoh ya, tadi yang pertama, oh, if you have an opportunity to travel to Europe, especially Germany, then take your time to visit Berlin. Oh, kan jelas ya. Sekalipun itu teman-teman nggak tahu artinya, mungkin teman-teman tahu, oh ini dia ngajakin ke Berlin, segitu ya. Jadi kalau ada waktu, ada kesempatan ke Europe ya, ke Jerman, mungkin bolehlah ke Berlin gitu ya. Nah, itu kan udah jelas ya. Nggak perlu teman-teman baca semuanya, langsung ke bagian tengah ya. Paragraf kedua ya. The original building was designed by Paul Wallace and modeled after the Memorial Hall in Philadelphia. Oh, dia ngomongin tentang bangunan original di sana ya. Berarti ada bangunan yang bersejarah di sana. Ya udah, teman-teman langsung belajar aja ya. Nah, the Reichstag is easily accessible by public transport as it is situated just short distance from Berlin's main train station. Oh, teman-teman tahu nih, oh ternyata di sana gampang diakses ya, pakai kendaraan transport karena jaraknya nggak jauh gitu ya. Nah, langsung lagi teman-teman nggak perlu pedulikan di sana. The nearest U-Bahn station to the reservoir is di bla bla bla. Terus langsung untuk bagian akhir itu nggak apa-apa teman-teman juga baca bagian kalimat terakhir. Ini kebetulan cuma dua kalimat ya, teman-teman boleh baca semua. It is in the middle of bla 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 gitu ya. Oh, dia ngomongin stasiun. Nah, di sana kan jelas ya. Dari awal yang dia ngajakin apa namanya? Merekomendasikan Berlin. Di paragraf kedua dia membahas bangunan yang terkenal di sana ya. Yang ketiga dia ngomongin transportasinya gampang mencapai apa namanya? Kalau kita mau mengunjungi bangunannya itu gampang gitu ya. Dan yang terakhir stasiunnya juga gampang ditemui. Berarti kan di sana simple ya. Di sana jawabannya adalah yang C. Mister, kalau promote gimana? Kalau promote-nya kan kayak ini nih, kayak apa? Mister kayak meminta kita ke sana. Kalau promote itu ada kata-kata ajakan teman-teman. Di sini nggak ada. Ya, coba teman-teman di bagian terakhir. Makanya tadi kalau kita ngerjain soal skimming itu penting baca baca bagian terakhir. Ya. Karena kalau di bagian akhirnya dia ada kalimat ngajak kayak oh let's bla 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 ya, and then you will get this kayak dia nawarin sesuatu atau gimana. Itu promote, promosi. Ya. Tapi karena di sini fokusnya memang cuman menjelaskan Berlin itu seperti apa ya, dan nanti kalau di sana gimana naik apa gitu di mana-mananya cuma itu doang ya otomatis ya itu dia cuma tell ya yang C ya tell readers about the resta oke jadi memang purely hanya memberikan informasi tentang tempat tertentu nggak ada ingin membuat promosi atau gimana itu aja teman-teman paham ya nah jadi itu yang teman-teman lakukan kalau teman-teman nggak tahu jenis-jenis teks ya dan teman-teman nggak ada pilihan lain selain melakukan skimming. Tapi kalau teman-teman paham perbedaan jenis teks gitu ya, kalau di sekolah udah terbiasa ya, harusnya teman-teman nggak perlu lakukan lagi, langsung bisa milih jawabannya. Paham ya? Nah, jadi bisa kita bilang yang teman-teman pelajari di sekolah ya bakal kepake di sini. Oke, yang nomor 4 ini gampang nih, tipe pertanyaan scanning. Pertanyaan yang
pertanyaan to the point kayak gini ya, what is langsung nanya apaan gitu ya. Itu dia teman-teman lakukan secara scanning aja. Ini gampang banget nih teman-teman. Oke, dia langsung ngasih oh, langsung what is the restart, oke. Oh, teman-teman langsung cari aja di atas. Restart itu apaan sih? Ya, langsung ke atas, oke. Mencari kata yang sama. Biasanya kalau nama-nama itu dia nggak bakal diganti atau diapa-apain gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Oh, saya baca saya nggak tahu artinya nih Kak. Oh, tapi saya tahu nih ada kata resta. Ya udah, kita tandai nih. Kalau udah ketemu kata itu berarti you harus mulai ngerem. Jadi jangan ngebut lagi bacanya. Kalau yang dari awal you ngebut sampai ketemu kata resta ya boleh. Tapi kalau misalnya sampai sana udah ketemu ya yuk pelan-pelan. Oh, tinggal dibaca ya. The Resta is an internationally recognized symbol of democracy and the current home of the German Parliament. Oke, nah, jelas ya. Berarti the current home of the German Parliament. Di bisa kita bilang seperti bangunan apa ya kalau di Indonesia? Kayak bangunan pemerintahan lah gitu. Ya. Nah, jadi udah ada jawabannya teman-teman ya. Jerman Parliament. Nah, tinggal kita kembali ke kolom bawah apanya? Pilihannya yaitu C. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk tipe-tipe soal nomor 4 ini scanning itu dilakukan dengan sangat cepat ya, nggak perlu lama ini. Kalau yang nomor 3 memang lumayan makan waktu ya, karena itu catatannya kalau teman-teman nggak tahu jenis teks. Tapi kalau 4 itu nggak ada alasan harus tahu ini itu, karena itu cuman tinggal ke atas lihat penjelasan apa dan teman bisa jawab gitu. Paham ya? Itu untuk yang nomor 4 tuh. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk yang nomor 5 teman-teman. Nah, nomor 5 itu kurang lebih masih sama ya. Dimulai dengan what, berarti masih scanning. Nah, di sini ada kata-kata amazing thing sama ada visitor sih. Kan jelas ya. Berarti apa hal yang bagus yang bisa dilihat di sana. Oke. Nah, apa aja nanti? Oh, misalnya kita bisa lihat di sana ya. Saya bakal nanya dulu dari ini ya, dari sebentar deh. Dari Kevin ya. Ini Kevin kan udah kelar ya. Kevin juga udah kirim ke grup. Kevin ada? Halo Kevin. Oh, coba ini kemana nih si Kevin? Coba Nikadek nih, Nikadek ada. Nikadek ada Stiana Dewi Kurniawati. Ada? Hmm. Iya Kak, Hmm. ada. Coba untuk Nikadek nomor 5 jawab apa? Nomor 5, saya jawab yang A, Kak. Yang A, oke. Kalau kita lihat dari teks ya, ini kan kayak tadi ya. Saya bilang ini cara ngajarnya gimana? Kita setelah baca soal itu udah tahu keywordnya kembali ke bacaan ya. Nah, kira-kira dari bagian mana yang Nikade tentukan, oh jawabannya A nih. Kira-kira di paragraf pertama kah, kedua kah, ketiga kah, gitu. Antara paragraf pertama atau kedua, Kak. Oke. Antara paragraf pertama dan yang kedua. Oke. Jadi yang ini ya. It is not often that you can enjoy such. Ya, ini dia. Di sini dia udah ngasih nih ya. Every year thousands of guests ya ini. Guest itu sama artinya dengan visitor teman-teman. Nah, Kak, kenapa dibedain guest sama visitor? Nah, memang kayak gitu reading teman-teman. Jadi di dalam pilihan dia bikin visitor, padahal di dalam teks dia bikinnya guest. Nah, itu tujuannya ya untuk ngasih challenge ke teman-teman. Oke, kalau teman-teman vocabulary-nya dikit, sinonimnya sedikit, jadi teman-teman bakal susah. Padahal guest dan visitor itu artinya sama, teman-teman. Ya, jadi oh, saya jadi visitor aja deh keywordnya. Terus teman-teman kembali ke atas ya. Terus mencari kata visitor dan nggak jumpa. Padahal guest itu sama artinya dengan visitor. Makanya seperti yang saya bilang tadi, tetap walau gimana pun saya ngajarin tips and trick, ya teman-teman harus berusaha nambah sinonim apanya vocabulary-nya. Karena kan nggak mungkin ya saya yang hafal, you yang tahu kan nggak mungkin ya. Jadi mau nggak mau teman-teman juga harus usahakan tahu sinonim beberapa kata-kata yang sering dipakai. Oke. Karena tips dan trik yang saya kasih ini
kalau you nggak cukup kosakata atau vocabulary-nya juga susah. Oke. Jadi anggaplah you tahu skimming dan scanning, tapi giliran guessnya nggak kelihatan, ya you mau ngapain? You udah jumpa nih, oh keywordnya udah bisa nyari, teknik scanning, skimming udah paham. Tapi giliran kita kan butuh keyword untuk memulainya, untuk menandakannya. Nah, gimana you memulai kalau tandanya aja nggak ketemu? Nah, ini kan tandanya udah ada ya, guess ya. Guess itu sama dengan visitor, teman-teman. Oke. Nah, jadi dia kan nanya tadi ya amazing thing ya. Nah, coba kita perhatikan. Every year, thousands of guests visit the Resta and with good reason. Nah, good reason ini sama kayak amazing thing tadi. Apa alasannya kenapa mereka itu ke sana gitu? Apa hal bagusnya? Nah, ini dia tadi ya, langsung disebutin tuh sesuai kalimatnya itu. It is not often that you can enjoy such an amazing panorama while just near your feet ya. The political of tomorrow are being made ya. Nah, itu dia. Langsung di sana jawabannya. Oke. Nah, jadi itu enaknya kalau teman-teman paham penggunaan teknik tadi dipadukan dengan vocabulary yang cukup gitu. Ingat ya, kata-kata guest, visitor itu bukan kata-kata atau vocabulary tingkat tinggi yang artinya nggak ada sih alasan teman-teman bilang oh susah ini vocabulary itu gimana. Karena ini tipe bacaan masih gampang ini ya. Kalau teman-teman dapat yang saintis, yang sains itu bakal lebih tuh lihat lagi. Oke. Nah, jadi jelas ya untuk nomor 5 ya. Jawabannya adalah yang A ya, karena kurang lebih mirip. Artinya. Ada pertanyaan teman-teman? Ya. Kalau nggak ada kita bakal lanjut lagi ke untuk yang nomor 6 sampai 10. Ini enak nih teman-teman ya. Kalau tuh soal-soal kayak gini ya, andai kata di TKA itu kita bisa menentukan ya, satu teks itu langsung untuk semua soal mungkin kita enak. Tapi kita nggak tahu teman-teman ya. Kadang bisa jadi satu teks itu untuk dua soal doang, yang artinya nanti waktu soal berikutnya you harus baca lagi gitu ya. Atau mungkin kalau di TKA nggak sesulit itu sih ya. Kalau you bandingin sama mereka yang tes yang lain mungkin kayak tes SNBP, SNBT gitu ya. Itu kadang satu teks panjang banget ya, lebih panjang daripada ini. Mungkin 5 kali 4 kali lipat panjang daripada ini. Nah, itu satu teks satu soal ya. Jadi teman-teman bakal harus baca lagi, udah kelar baca lagi. Jadi waktunya bakal habis di sana. Ya. Nah, untuk yang nomor 6 ya kurang lebih kayak tadi. Kan tadi baru saya bilang ya, yang waktu kita kerjaan nomor ini nih, nomor berapa tadi itu? Nih, nomor 3 intention, ya kan? Kan tadi saya bilang, kalau ada soal-soal seperti intention, main idea, itu kita kerjakan dengan cara mengaplikan teknik yang namanya skimming, teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah saya catatin juga tuh, ya, minggu lalu. Main idea, terus ada kata-kata seperti tone, purpose, intention kan sama tuh dengan purpose ya. Terus apa lagi? Target reader, title gitu ya, discuss about, talk about. Nah, itu sama cara ngerjainnya. Oke. Nah, cara ngerjainnya gimana? Nah, untuk yang ini teman-teman cukup kembali ke teks sebentar aja ya. Terus teman-teman langsung cek paragraf pertama ya. Dan baca cuma kalimat awalnya doang. Ya. On Thursday, a search and rescue team found three more victims from a ship that sank in the Bandas. Kan jelas ya. Di hari Kamis, search and rescue team itu tim SAR ya, tim SAR, teman-teman. Ya, kan kepanjangan SAR itu ya search and rescue ya. Nah, terus found three more victims yang menemukan tiga tambahan korban ya dari kapal yang tenggelam di Banda Aceh gitu. Oke, di Laut Banda, sorry. Oke. Nah, jadi dari sana aja udah jelas tuh, oh berarti ini dia ceritanya tentang evakuasi korban kapal tenggelam gitu. Nah, nggak perlu teman-teman baca semuanya. Ya, ingat hemat waktu. Langsung loncat ke paragraf kedua. Two other victims were earlier saved by the SAR team in the Banhasai last week, only a day after the ship sank due to bad weather gitu. Oh, dua korban lainnya yang sebelumnya ditemukan lebih awal yang kemarin gitu ya, alias minggu lalu di sini ya. Nah, itu ditemukan sehari ya setelah kapalnya tenggelam karena cuaca buruk. Nah,
Terus ingat karena dia paragraf di akhir, kebetulan di sini paragraf keduanya langsung terakhir, teman-teman baca aja langsung sampai yang akhir. The SAR team is still searching for 10 crew members and passenger still missing from the incident. Oke. Oh, ternyata kesimpulannya tim SAR itu masih mencari 10 lagi. Ya, jadi itu kesimpulannya ya. Di poin pertama dia bilang dia ketemu 3 korban. Di paragraf kedua dia bilang sebelumnya udah ada 2, berarti udah 5 yang ketemu ya. Nah, sisanya dia masih nyari 10 dan 1 penumpang lagi. Ya, berarti masih ada yang harus dicari lagi. Itu kesimpulannya. Nah, main idenya apa? Ya, kita bisa lihat nih. Yang pertama, Aristiono led the Cantarisar team for rescuing and searching the victims of the ship dashing in the Badasi. Apakah benar Aristiono? Nah, kan enggak ya di sini ya. Beda orang ya. Ini Rocky Asikin. Ya, gak jelas salah. The bad weather caused the captain and crews of Kamami cargo ship turn many islands into. Nah, ini beda lagi nih. Kenapa jadi Central Sulawesi Province ya kan? Nah, di sini kan dia kita perhatikan di sini, kalau kita paham di sini, the captain of Yakub ya, passenger they were found on Thursday floating on waters bla 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 bla. Oke ya. Nah, di sini dia bukan pindah karena ini ya, tapi dia ditemukan di sana ya dalam keadaan ya floating, mengambang ya, bukan karena dia pindah ya, tapi karena dia ngambang, berarti udah kecelakaan dulu. Yang ketiga ya, there were 15 people that had been missing since the incident of ship that sank in the Badasi. Apakah benar ada 15 orang? Nah, tadi kan ada 5 udah ketemu, ya kan? Terus ada tambah 1 lagi passenger, ya, tambah 10 lagi yang harus dicari. Berarti ada sekitar 16-an. Salah dong. Ya. Nah, yang terakhir, less than half of the missing people had been found by the rescue team on the 6th day of the accident of the ship. Kurang dari 6 orang ya, kurang dari setengah dari orang yang hilang yang ditemukan oleh tim SAR ya di hari ke-6. Coba kita lihat ya, yang ketemu 5 ya, yang harus dicari masih ada 11 ya. Berarti harusnya ada 16 orang. Nah, benar, kurang dari setengah gitu, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman pahami ya, caranya itu memang harus teman-teman lakukan secara skimming. Tapi kan itu pembuktian ya, tanpa harus teman-teman baca semua ya. Bahkan teman-teman nggak tahu arti yang di sebelah sini ya, teman-teman bisa langsung jawab gitu. Paham ya? Oke, aman ya Yudhistira ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman yang mau sambil ngemil atau sambil minum santai aja ya, karena kita belajar kalau dalam sambil lapar itu agak nggak fokus ya, jadi santai aja. Yang penting tetap sambil perhatiin teman-teman. Oke, untuk nomor 6 ya teman-teman ya, jadi gampang sebenarnya, asal teman-teman tahu cara ngerjainnya. Oke, itu teknik yang saya ajarin tadi, itu memang teknik khusus untuk teman-teman yang vocabulary-nya kurang. Jadi nggak ada lagi alasan tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, tadi itu yang saya ajarin itu adalah cara untuk orang yang nggak bisa bahasa Inggris gitu ya teman-teman ya. Kalau yang bisa belajar bahasa Inggris ya langsung baca aja gitu ya. Nah, kan itu yang berbeda. Oke, kita lanjutkan nih nomor 7 teman-teman. Which one of the following information is false? Nah, again ya, masih kayak gini lagi nih soalnya teman-teman ya. Tadi nomor 1 soalnya kayak gini lagi, sekarang kayak gini lagi ya. Which one of the following information? Terus ada kata false lagi. Berarti sama kan cara ngerjainnya kayak nomor 1, yaitu kita nggak usah ke teks dulu. Kita ke pilihan jawaban dulu ya. Pilihan jawaban itu kita mau cek nih A, B, C, D mana yang salah gitu. Jadi kita mulai dulu dari yang A. 19 people who were on board victims of the accident ya, 16 people. 19 people who were or become victims of the incident. Nah, ini dari nomor yang pertama itu udah salah langsung nih teman-teman. 19 orang. Terus di dalam ini dia bikin lagi 16 people. Ya. Nah, berarti ini langsung ketemu nih teman-teman ya. Tadi kan itu ada hitung ya. Seharusnya ada 16 orang kan teman-teman ya. Di sini dia langsung bilang 19 people. Oke, berarti udah salah langsung nih untuk yang nomor A, nggak perlu dicek lagi ke atas. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa ragu bisa dicek ya dengan cara lihat ke atas saja. Tadi kan keywordnya victims ya. Jadi nanti setiap angka atau jumlah yang teman-teman temui di kata victims, nah itu nanti yang teman-teman jumlahkan. Otomatis A udah benar nih teman-teman, itu yang salah ya. Yang false, yang nggak sesuai dengan bacaan. Itu yang kita cari kan. Nah, jadi kalau misalnya udah yang A gimana Kak? Ya udah B, C, D nggak usah dicek. Nggak usah dicek ya.
Nggak usah you cek karena you bakal masih butuh waktu untuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, next ya. When were the first two victims saved by Sartim? Nah, ini gampang ini. Ini scanning nih teman-teman ya. Bahkan kalaupun nggak pakai teknik apapun, teman-teman kalau perhatikan teliti harusnya udah tahu di jawabannya. Gue saya tanya dulu dia, gimana cara teman-teman ngejawab. Saya tanyain ke ini dulu deh ya, saya mulai dari yang udah ngerjain deh. Oke, ini thank you ya buat teman-teman yang udah ngerjain. Berarti udah ngulangin waktunya, udah apa namanya, niat lah ya untuk persiapan. Oke, Shiva Nurmala, are you there? Shiva ada. Kira-kira Shiva buka ini nggak bisa open mic nggak kira-kira? Karena kita bakal minta kepoin Shiva gimana jawab nomor 8. Nomor 8 Shiva jawab apa, Shiva? Kebetulan saya jawabnya B, Mister. Salah hitung. Oke. Kenapa B? Salah hitung atau gimana? Salah hitung harinya, Mister. Tapi tahu ya caranya ya. Kira-kira gimana caranya nih? Cara Shiva menghitung harinya kapan kira-kira? Yang jelas kan di awal dia udah bilang on Thursday, Kamis ya kan? Nah, Ya. pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya nomor 8 itu when were the first two? Kapan yang dua? Yang pertama kan yang pertama kali dijumpai itu dua korban dulu. Nah, kapan gitu ya? Kira-kira gimana cara ngitungnya berarti? Hari itu di bagian paragraf kedua ya, Mister. Ya, coba yuk kira-kira gimana cara ngerjainnya. Ini kan ada kata ini saya bantu ya. Ini ada kata on Thursday. Ini terus ada lagi Friday last week. Ya, Saya dari yang kalimat only a day after the substance to the bad weather. ya, only a day. Ya, berarti kan kejadiannya di hari Jumat kan di sini ya. Terus dibilangnya Ya, only a day, sehari setelah kejadian. Berarti hari Sabtu Sabtu. minggu lalu. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu. Sesimpel itu aja. Asal teman-teman teliti, udah ya. Hari Kamis itu khusus yang 3 ya. Kamis minggu ini ya. Kejadiannya kapan? Kejadiannya Jumat minggu lalu. Nah, korban dua yang pertama ditemukan sehari setelah kejadian. Berarti setelah Jumat ya Sabtu gitu. Sabtunya kapan? Ya Sabtu minggu lalu. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Ya, ini harus teliti ini teman-teman cara ngerjainnya. Tapi gampang, oke? Nah, boleh kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang gampang nih. Who is the leader scanning? Ya. Oh, di sini ada kata-kata sih Amami cargo ship. Jadi teman-teman tinggal cari hal yang sama di dalam bacaan. Mana nih Amami, Amami? Oh, ini ada nih Amami cargo ship. Ya. Yang jelas paling enak kalau ngerjain soal scanning itu teman-teman gunakan yang sifat itu kayak nama, identitas sesuatu, nama organisasi, nama orang gitu ya, untuk dijadikan keyword atau kata kunci. Nah, kata kunci tadi yang teman-teman pakai untuk ngecek lagi ke bagian atas, ngecek bagian apa namanya pertanyaan gitu ya, ngecek ke teksnya tadi gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini sebentar, coba kita bakal lanjutkan dulu di sini saya kotakin untuk teman-teman yang nggak paham. Nih, Aris Tiriono, the captain of the Amami cargo ship ya. Kapten itu sama artinya dengan leader ya. Ini gampang banget nih, nggak mungkin ada yang nggak tahu arti kapten itu nggak sama dengan leader ya. Apalagi yang suka main bola ya. Kapten, leader apa bedanya kan mirip itu ya. Yang juga suka main game harusnya juga tahu tuh ya. Kapten atau leader. Aman ya. Jadi untuk nomor 9 udah jelas tuh jawabannya D. Ada di dalam bacaan. Tipenya scanning ini tuh. Ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman untuk yang nomor 10 ya. Pertanyaannya gampang. What is the opposite? Kalau teman-teman ketemu kata opposite, ini catat ya, khusus teman-teman yang nggak sempat juga nih untuk nambah vocabulary-nya. Kalau opposite itu berarti dia nanyain antonym itu artinya lawan kata, ya. Kalau dia di sininya similar, ya, same, similar, berarti dia nanya sinonim, bersamaan, ya. Kebetulan di sini jawabnya opposite, berarti antonym, perbedaan. Perbedaan dari apa? Dari underline word, kata yang di garis bawahi. Nah, kita lihat dulu ke atas ya. Ada nggak yang di garis bawahi?
Nah, di sini nih ya, adjacent ya. Apa sih itu ya, teman-teman ya? Kok saya nggak tahu sih, nggak pernah dengar gitu ya. Misalnya ya, kalau misalnya kita nggak tahu tuh, apa sih caranya? Ya, kemarin saya bilang, kalau teman-teman ketemu kata yang nggak tahu, coba pahami dulu satu kalimat. Ya, kalimatnya dimulai dari they were, waters, province, ya, terus yang ini. Nah, karena teman-teman ingat ya, oh mereka ditemukan di hari Kamis mengambang di air, ya, di dekat Pulai Menui, ya, Sulawesi Tengah, ya, yang bla 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 dari Sulawesi Southeast tuh ya, Tenggara, ya, dan Laut Banda. Nah, berarti teman-teman tahu nih, beda provinsi nih ya, dari Sulawesi Tengah ke Sulawesi Tenggara. Kira-kira dia jauh, dekat, di atas, atau gimana? Nah, tentu kan di sana udah langsung bisa logika ya. Oh, beda provinsi berarti terhitung jauh dong. Itu, walaupun sama-sama Sulawesi ya. Oke. Nah, berarti pilihan di sini yang nomor 10 yang menyatakan jauh cuma satu yaitu Bista. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa langsung jawab. Itu. Kalau close itu apa enggak? Close itu dekat. Nggak mungkin kita bikin dekat karena ya udah beda provinsi kayak gitu. Oke. Nah, itu caranya teman-teman ya untuk ngerjain soal-soal yang menanyakan vocabulary. Tuh. Gampang ya harusnya ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 10, walaupun di sini fokusnya teks, harusnya teman-teman nggak yang kayak kesulitan banget. Gitu. Sampai sini dulu ya. Sebelum saya kasih kuis, teman-teman ada pertanyaan? Silakan ya. Silakan pertanyaannya di langsung ditanyain, boleh raise hand, angkat tangan, atau diketikin dulu ke kolom chat kita. Ya, ini sambil saya setup kuisnya, saya bakal tunggu pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti teman-teman udah ready untuk kuisnya. Oke, nah sebentar ya, ini saya bakal siapin dulu kuisnya. Silakan untuk pertanyaan boleh diajukan. Nah, oke ya, berhubung teman-teman nggak ada pertanyaan ya, kita bakal mulai kuisnya. Kuisnya kita mulai dimulai dari ini ya, naratif teks, teks cerita. Tadi kan bagian pertama juga kayak gitu tuh ya, teks cerita tentang si Sang Prabu ya. Sekarang kita bakal bakal coba pakai itu lagi ya. Tapi beda cerita nih ya, dan ini dilakukan secara kuisis ya. Teman-teman ingat jangan pakai, jangan mencoba mencontek atau apapun karena bakal kedeteksi. Ya, di kuisis langsung kedeteksi soalnya. Jadi silakan gunakan kemampuan sendiri. Kak, kalau mau ngecek kamus boleh nggak ya? Boleh deh kalau gitu ya. Mumpung kita masih belajar ya, mungkin saya masih bolehin you pakai kamus. Tapi jangan pakai AI atau pakai apapun untuk jawab ya teman-teman ya. Nah, ini coba kita bakal mulai. Kita bakal gunakan background teman-teman. Hari ini ada 2 kuis harusnya. Bakal ada 2 kuis. Jadi silakan teman-teman lakukan yang terbaik ya. Nah, coba kita mulai dulu nih. Nah, ini QR ya. Kalau teman-teman mau bergabung kuisis, silakan teman-teman bergabung pakai kode QR yang ada di layar, atau kalau nggak mau scan langsung ke kolom chat. Coba diperhatikan, saya ada kirim link itu. Oh sebentar ya, ini kenapa nggak kirim link ini? Coba ya saya ulang lagi kirim linknya. Oke teman-teman. Oh sorry sorry. Hmm.
Nah, silakan teman-teman ya. Yang mau join pakai link yang ada di kolom chat udah saya kirim itu. Yang mau pakai QR code silakan. Gunakan nama ini ya, nama aslinya ya, jangan pakai username game atau apapun. Untuk kuis, saya harapkan nilainya di atas 75%. Ya, oke segera kita ada sekitar ya 6 partisipan hari ini. Oke, Arlin udah join, Kevin udah, Riva juga udah, Siva udah, Yudhistira udah. Ini problem kalau ada. Oke, aman ya udah join semua, silakan langsung kita mulai teman-teman. Nah, coba teman-teman yang pakai HP itu pakai mode desktop ya teman-teman ya. Pakai mode desktop atau mode komputer, karena ada itu ya, mode komputer. Terus gunakan rotasi otomatis. Coba teman-teman merengin kayak main game, ya. Ya, coba kayak gitu dulu. Jadi kalau pakai HP memang kita harus pintar-pintar ya teman-teman ya. Kalau pakai handphone itu silakan diubah ke mode desktop, mode komputer. Terus setelah itu teman-teman merengin atau nanti teman-teman biasanya kalau udah di mode komputer itu bisa teman zoom in gitu. Jadi nggak perlu dimerengin juga sih. Ya, coba dicoba dulu.
Oke ya, teman-teman masih lanjut ini ya, masih lanjut kuisnya ya. Untuk Kevin ada dua ya, oh sebentar. Ini saya hapus satu ya Kevin ya, akunnya, karena ada dua ini. Mungkin yang satunya karena tadi error ya. Jadi otomatis satunya saya ini dulu, outkan dulu. Untuk Yudhistira, kenapa? Ini coba cuma sekali doang ya teman-teman ya. Setelah itu nanti saya bakal lanjut ke kuis yang kedua tentang descriptive text ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu dikerjain dua kali teman-teman ya, cukup sekali aja. Untuk teman-teman yang belum kelar nih masih ada waktu beberapa menit lagi ya sebelum eh, kuisnya saya end. Setelah itu teman-teman bakal harus lanjut apa namanya ngerjain descriptive text ya teman-teman. Ini langsung saya bagi ini ya layar aja teman-teman ya. Oke. Untuk sementara masih Shiva ya nilainya paling tinggi ya teman-teman ya. Yang lain coba di ini di ini bisa saya bikin ini nggak ya? Bisa saya kecilin gitu nggak ya layar? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya, kalau kemencer nggak apa-apa ya. Pokoknya ini kalau ada dua nama di sini saya bakal hapus salah satunya. Ya, yang lain boleh diusahakan. Oke, ini udah kelar ya teman-teman ya. Totalnya 62% untuk nilai rata-ratanya ya. Dan seperti yang saya bilang tadi kan, harapannya teman-teman dapat sekitar ini ya, 75% ya. Jadi artinya teman-teman harus belajar lebih lagi nih di sini ya teman-teman ya. Nah, yang paling tinggi itu 70% ya rata-ratanya, masih belum ada yang di atas 75%. Jadi yang paling rendah itu 55%, oke. Nah, 20% di bawah ekspektasi ya teman-teman ya. Tapi nggak jauh-jauh banget ya. Artinya teman-teman masih ada waktu untuk memperbaiki ya. Nah, untuk sekarang teman-teman kita bakal lanjut untuk kuis yang kedua ya. Ini udah jam 5:08. Gak usah cepet-cepet ya teman-teman ya. Coba belajar comprehension ya. Kalau latihan kayak gini, teman-teman itu cukup ini aja, cukup apa namanya? Fokus ke gimana cara teman-teman memahami gitu ya. Nanti kalau udah biasa memahami, teman-teman baru biasakan cepet gitu ya. Jadi ada progresnya teman-teman. Jadi jangan langsung mau cepet gimana-gimana aja enggak ya. Oke, untuk teman-teman yang mau join itu udah saya kirim ke kolom chat. Kayak biasa silakan join, ini untuk kuis yang kedua ya. Untuk yang mau join via kode QR silakan. Lagi ya, yang ini descriptive text bukan naratif ya teman-teman ya. Jadi coba teman-teman harus benar-benar lebih teliti lagi. Ya, silakan ya teman-teman semuanya join, saya tunggu.
Nah, oke ini langsung saya mulai ya teman-teman ya. Karena yang lain boleh segera ya, yang lain makin lama you join nanti makin banyak waktu you potong. Oke. Langsung saya mulai ya 20 soal tentang descriptive text ya. Fokus ke soalnya. Silakan.
Nah, oke teman-teman ya. Untuk yang ini nilainya lebih baik lagi ya, teman ya. Sekitar 70%-an ya. Lumayan memuaskan. Nah, jadi mungkin saya tanya dulu dari Arlin ya. Arlin ada Arlin? Are you there, Arlin? Hello, Arlin. Where are you? Atau mungkin dari Yudhistira deh. Yudhistira, are you there? Oh ya, Arlin ada ya, Arlin. Ya, ada. Nah, sejauh ini kendala ngerjain yang teks-teks gini, masalahnya di mana, Arlin? Sejauh ini. Nggak ada kendala, tapi lebih apa ya, kayak mau ngejar waktu gitu. Sama males Oh, baca. kendalanya waktu ya. Ya, sama Nah, males baca, jadi nyari poin-poin pentingnya aja. jadi karena males bacanya tuh karena kalau untuk kesulitan bacanya ada ngalamin kesulitan nggak kira-kira? Kalau untuk bacanya, nggak. Nggak ada ya. Oke, berarti Nggak ada. vocabulary juga aman ya, Arlin ya. Ya, aman. Oke, bagus ya. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau cuma masalah waktu, harusnya gampang, Arlin ya. You tinggal lakuin sering-sering aja. Ya, semakin sering you latihan. Kayak tadi kan gak saya kasih waktu ya. Tapi kalau misalnya versi yang you udah mepet hari H, atau mungkin dari sekarang juga boleh. Kalau lagi kosong, silakan you kerjakan pakai waktu. Gitu. Paham ya? Nah, itu dia. Kalau Kevin gimana, Kevin? Kevin gimana? Are you there, Kevin? Ayo, ada Kevin nggak? Coba ini Kevin kemana? Atau mungkin saya bakal nanya si Yudhistira deh, Yudhistira. Ya, Yudhistira ada? No. Nah, coba kalau dari Shiva normal ada? Kemana nih? Teman-teman ya. Oke. Kalau Shiva gimana? Kendalanya sejauh ini Shiva untuk ngerjain soal-soal yang ada teks kayak gini. Nggak ada, Mister. Tapi tadi soal teksnya kan nggak hanya untuk satu soal. Hmm. Satu teks tidak hanya untuk satu soal. Nah, pas lanjut di soal selanjutnya itu teksnya itu nggak bisa saya lihat lagi. Oh, sebenarnya yuk ganti ini sih, ganti mode desktop biar bisa dibalik ya. Mungkin ini ya, next time kita bakal ini deh ya. Kedepannya kalau saya kasih kuis, mungkin saya bakal kasih instruksinya biar you bisa lihat teks lagi. Berarti tadi waktu ngerjain soal berikutnya you nggak tahu teksnya lagi ya, Siva ya? Iya, Mister. Jadi bingung. Jadi ingat-ingat Siva aja modal baca pakai laptop, jawaban. pakai HP atau pakai tablet atau pakai apa? Pakai laptop, Mister. Laptop ya. Oke. Em, untuk yang itu tadi harusnya ini ya. Kita cek nanti di setup ininya aja deh ya. Bisa mungkin next time ya, Siva ya. Tapi dari teksnya sendiri, Siva kesulitan nggak sejauh ini? Dari teksnya Tadi sendiri. tidak, Mister. Paham. Paham ya? Oke. Ya, Jadi Mister. masih gampang ya. Tadi kan dua tipe teks doang ya. Tipe yang naratif sama tipe yang deskriptif. Jadi harusnya masih belum yang terlalu gimana banget ya. Karena level vocabulary-nya masih. Kalau untuk waktu gimana sih, Pak? Untuk waktu. Kira-kira you masih ada masalah waktu nggak? Dan masalah nggak dengan waktu atau ngerjain soal itu udah keburu gitu gimana? Sejauh ini enggak, Mister. Cukup menurut saya. Cukup ya. Tapi tadi saya nggak ngasih waktu juga ya. Mungkin next time saya bakal ngasih waktu deh ya. Biar kelihatan nih ya. Kira-kira teman-teman udah biasa belum? Paham ya? Oke. Coba dari Nikadek Rastiana ada. Ayo dear. Iya, Kak. Ya. Kalau Kadek gimana sejauh ini untuk ngerjain soal-soal seperti teks kayak gini masalahnya ada di mana? Kalau yang naratif tadi itu di teksnya Kak, soalnya di soal setelahnya itu kan yang soal pertama misalnya tuh ada teks, time teks, tapi yang untuk soal keduanya tuh nggak ada teksnya, jadi kayak harus ingat-ingat bacaan sebelumnya gitu. Oh, berarti sama kayak si Siva tadi ya. Iya, Coba kita cek dulu ya teman-teman ya. Jadi tampilannya kayak gini nih. Ini kan 77% ya. Yang artinya di atas. Oh, jadi teksnya nggak ngikut ya teman-teman ya. Kalau pindah ke soal selanjutnya teman-teman jadi nggak tahu nih. Tapi tadi waktu ngerjain gini bisa kembali kembali ke soal berikutnya nggak, Kadek?
Nggak bisa, Mister. Oh, berarti itu settingannya doang ya. Ini mungkin settingannya pertama mungkin ini ya. Nanti saya ulang lagi ininya, setting ulang ya. Settingannya mungkin soalnya acak yang pertama. Yang kedua mungkin dinonaktifkan nih settingan untuk kembali ke soal berikutnya. Mungkin next time kita bakal ini ya, bakal perbaiki. Tapi kalau dari Kadek sendiri untuk vocabulary-nya ada masalah nggak sejauh ini, Kadek? Untuk sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya. Tadi ada pakai kamus atau memang pure kemampuan sendiri aja? Ada buka kamus sedikit, Mister. Sejauh ini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau you ngerjain soal sejauh ini masih butuh kamus ya. Sekarang waktu yang tepat buka kamus karena nanti di hari H di hari H sebenarnya ini ya teman-teman ya. Ketentuannya itu changing sih. Karena waktu itu sempat ada yang bisa bawa kamus, tapi nggak ada guna you bawa kamus sih karena waktunya mepet. Jadi lebih baik dari sekarang belajar nggak pakai kamus. Tapi berhubung you lagi nambah vocabulary ini teman-teman ya, silakan teman-teman mau pakai kamus ya dengan tujuan untuk nambah ininya, nambah vocabulary-nya nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau udah mulai dekat hari H baru mungkin latihannya nggak pakai kamus dan teman-teman bisa apa namanya fokus dengan waktu yang dibatasi. Mungkin kita pakai stopwatch atau gimana. Paham ya teman-teman ya? Harusnya itu bisa kita lakukan next time sih. Kalau untuk waktu gimana? Kadang sejauh ini aman nggak kira-kira? Aman, Mister. Aman ya. Nah, teman. Iya. Oke, jadi pada teman-teman untuk tiap sesi sama saya itu kan saya selalu nih ngajak. Kalau saya ngajarin teman-teman itu nggak terlalu fokus ke teori kayak definisi gini-gini gimana enggak sih, ya lebih ke wait a minute ya. Nah, lebih ke gini ya teman-teman. Karena saya tahu nih sebagian besar dari you kan nggak gimana-gimana banget tuh bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi untuk yang batch ini lumayan ini ya teman-teman ya. Kalau saya bilang ya, kalau dari bimbel-bimbel sebelumnya kan itu kan saya bandingin tuh memang nol banget tuh bahasa Inggrisnya. Tapi untuk teman-teman gelombang yang ini bahasa Inggrisnya lumayan gitu. Kalau yang sebelum itu memang kayak susah banget ya. Even nggak tahu question itu nanyain apa nggak tahu. Jadi memang kayak saya ngasih materi, saya ngasih tips itu kayak hampir nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena memang teman-teman sendiri pun nggak tahu itu dia ngomongin apa. Ya, tapi kalau untuk gelombang ini lumayan ya. Itu lumayan terbantu karena untungnya ya teman-teman ada vocabulary juga nggak kosong-kosong banget, teman-teman juga udah biasa kayaknya ngerjain soal gitu ya. Dan enaknya juga teman-teman ngerjain soal itu yang saya respect sih. Karena kadang nih kayak di gelombang sebelumnya teman-teman di grup itu dikasih soal tapi nggak ngerjain gitu. Ya, jadi di sini kan udahlah teman-teman rajin gitu ya. Terus basicnya juga oke, jadi tips-tips yang saya kasih juga masuk. Nah, kenapa? Karena yang saya kasih explanation atau penjelasan yang saya kasih di kelas itu based on question. Jadi gimana caranya menghadapi soal, bukan kayak oh ini teksnya ini ya kita belajar teks lagi enggak. Karena actually kalau untuk kita pelajari dari nol semua itu bakal makan waktu dan takutnya teman-teman overwhelm, burn out duluan ya, kayak kecapean duluan karena udah kebanyakan teori gitu. Makanya tadi saya ngajarin, oh ciri-ciri khasnya kalau soalnya kayak gini, yuk kerjaan kayak gini. Jadi kedepannya saya harapin teman-teman memang nyatet gitu ya. Jadi ciri-cirinya kayak gimana. Nah kan bisa dilihat ya, ini kita ada berapa pertemuan. Soalnya itu mirip-mirip dan memang kayak gitu nanti. Tipe soal reading itu mirip-mirip ya. Tentang fokus ke main idea lah, fokus ke intention. Jadi kalau udah saya bikin ya, oh, ciri khas soal kayak gini, cara ngerjainnya kayak gini. Itu teman-teman catat. Gitu. Jadi minimal teman-teman tahu ya, sekalipun teman-teman nggak harus hafal semua kosakatanya, teman-teman udah tahu mau ngapain. Gitu. Oke, karena kayak saya bilang tadi, you nggak harus baca semuanya, ya. Kita nggak punya waktu untuk baca semua. Itu yang pertama ya, ekspektasi ya teman-teman ya. Dan untuk kedepannya, tiap pertemuan kita bakal ada kuis ya teman-teman ya. Jadi usahakan waktu mengerjakan tugas, teman-teman nggak apa namanya contek kunci jawaban gitu ya. Saya tadi nggak ada yang contek kunci jawaban sih, karena rata-rata ngumpul sebelum kunci jawaban dibagikan. Ya, kenapa gitu? Ya biar teman-teman biasa ngerjain sendiri dulu. Jadi waktu saya kasih kuis nggak kaget gitu. Ya, nah karena kan waktu ngerjain kuis kan nggak ada kunci jawaban dan lain-lain. Paham ya teman-teman ya?
Nah, jadi untuk hari ini kita udah coba ya memperdalam lagi materi yang sebelumnya sebentar udah kita bahas ya lewat teks-teks yang lain, termasuk juga dengan kuis dan untungnya setelah 2 kali kita coba kuis ya kuis kedua hasilnya melebihi ekspektasi yaitu di atas 77% ya. Thank you nih teman-teman. Untuk hari ini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman atau udah kelar semua nih? Dari Arlin, Kevin, Nikada, Shiva, dan Yudhistira. Atau ada yang mau dipertanyakan lagi teman-teman? Kelar ya berarti ya teman-teman ya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan berarti saya cukupkan ya untuk hari ini ya. Silakan istirahat setelah ini kita nanti bakal ketemu lagi di meeting berikutnya di Senin depan. Oke? Thank you for having me ya. Sorry for any mistake and see you next time everyone. Okay, see you everyone.